Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat yang lainnya yang belum kita miliki Allah akan berikan kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat beliau yang telah fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga duduk bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan kehidupan, semua amaliyah ibadah kita, baik ibadah yang bernuansa ukhrawiyah maupun ada ibadah amaliyah yang berbangsa duniawiyah, dan ini semua bisa kita lakukan dengan bagusnya niat kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah tersebut. Terkadang ada amaliyah pekerjaan yang sifatnya duniawiyah namun bisa menjadi ibadah yang bersifat ukhrawiyah. Dan ada juga ibadah yang bersifat ukhrawiyah atau amalan-amalan pekerjaan yang bersifat ukhrawiyah tapi menjadi ibadah duniawiyah, dan ini semua tergantung niat yang kita kerjakan atau niat yang kita laksanakan. Satu contoh ibadah duniawiyah yang bisa menjadikan ibadah ukhrawiyah. Kita mengerjakan atau bekerja untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah pekerjaan duniawiyah. Namun di saat kita mengerjakan ibadah duniawiyah, mencari nafkah, kita niatkan untuk
berbuat kebaikan, kita niat mencari nafkah untuk keluarga kita agar keluarga kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan duniawiyah itu menjadi amalan ukhrawiyah. Ada juga seperti halnya makan pekerjaan duniawiyah, tapi di saat kita niatkan ibadah kepada Allah, kita makan untuk bisa menguatkan diri kita beribadah kepada Allah, maka mempunyai nilai ukhrawiyah. Ada amalan ukhrawiyah tapi menjadi amalan duniawiyah dan tidak mendatangkan pahala, seperti kita zikir dari rumah kemari, ini pekerjaan apa? Ukhrawiyah. Tapi pekerjaan ukhrawiyah itu bisa menjadi rusak dan bisa menjadikan pekerjaan duniawiyah karena niat kita dari rumah berangkat untuk zikir di sini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena untuk manusia, kita ingin dipuji ataupun lainnya, maka ibadah ukhrawiyah itu tidak mempunyai nilai pahala dan akan menjadi nilainya adalah pekerjaan duniawiyah. Menurut Imam Syafi'i bahwa semua pekerjaan, semua amalan-amalan itu harus didasari dengan niat. Bagaimana niat kita, maka disitulah akan tercapai tujuan kita. Kesempurnaan pekerjaan tergantung dengan niat yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin saya sudah mengulas waktu Sabtu pagi di kaum ibu, ya, ada pekerjaan ya yang dilakukan di dunia namun akan kita peroleh di akhirat. Seperti halnya Rasulullah menganjurkan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, di saat engkau melakukan tidur, di saat engkau akan tidur, maka lakukanlah 4 hal. Yang pertama, kata Rasulullah, sebelum engkau tidur, maka hendaklah engkau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau meminta syafaat kepadaku, ya, kepada Rasulullah dan juga kepada para nabi dan rasul sebelum aku. Yang ketiga, sebelum engkau tidur, mintalah ridho kepada kedua orang tua dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, kata Rasulullah, sebelum engkau tidur, maka lakukanlah ibadah haji dan umrah. Ya. Ini 4 hal yang diminta oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah sebelum tidur, ya, untuk menghatamkan Al-Quran. Yang pertama, untuk menghatamkan Al-Quran gimana sebelum tidur? Kata Rasulullah, cukup engkau membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka engkau telah menghatamkan Al-Quran. Mintalah syafaat kepadaku dan kepada para nabi-nabi sebelumku, bacalah sholawat kepadaku dan juga kepada para nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya wal mursalin sholawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka
Rasulullah dan para nabi nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga, meminta ridho kedua orang tua, ya, dan juga kepada kaum mukminin dan mukminat, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Cukup semua 3 kali. Maka dengan baca tersebut engkau sudah meminta ridho orang tuamu dan kaum muslimin dan muslimah. Dengan kita istighfar, mereka sudah meridhoi diri kita. Yang keempat, sebelum tidur hendaklah engkau mengerjakan haji dan umrah. Ya, gimana untuk mengerjakan haji dan umrah sebelum tidur? Kata Rasulullah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini 4 yang diminta Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah untuk dikerjakan sebelum tidur. Yang pertama hatam Quran, yang kedua meminta syafaat kepada Rasulullah, yang ketiga meminta ridho kepada kedua orang tua dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, dan yang keempat mengerjakan haji dan umrah. Karena baca subhanallah sampai wala haula wala quwwata illa billah, kata Rasulullah, pahalanya sama seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya. Jadi ini harus diapain? Harus diamalin, harus dijalankan apa yang telah diperintahkan Rasulullah, ya. Biar kita apa? Biar kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hal bacaan yang paling mudah. Sebelum kita mau tidur, bacaannya paling apa? Paling mudah dan semua kita hafal. Ya, yang susah jalaninnya kadang-kadang nggak ingat, ya, kadang-kadang nggak ingat, kelupaan, ya. Ini harus diapain? Harus dibiasakan sebelum tidur, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ini tergantung tadi, innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya kencang, niatnya kuat untuk melaksanakan itu, insya Allah bisa, ya, istiqomah. Nanti sudah terbiasa, jadi sekali mau tidur udah ingat, oh baca hatam Quran, ya, ya, harus hatam